Netizen, selamat datang di IKN, ini kata netizen. Katika, Apa Bagas? apa kabar dan alhamdulillah Baik, kayak kita lagi hijau-hijau. lagi hijau-hijau ya, kita lagi kembali Lucu lagi ke banget. alam sesuai dengan background kita juga. Editor, coba tolong putar dulu. Nggak usah, ini baru mulai nih, editor udah kayak gitu. Tapi by the way, kita seperti biasa bakal membawakan 6 berita dan topik untuk para netizen yang bisa kita bahas dan kita komenin, kita baca komentar dan netizen juga. Nah. Jadi tanpa basa-basi langsung aja kali ya kita Langsung aja Bagas. mulai ke topik yang pertama. Langsung gue bacain, habis itu tunjukin videonya editor. Jawaban Flora saat ditanya ada nggak yang diam-diam pacaran di JKT48. Jadi pembahasan fans dan ramai di timeline. Nih videonya ada nih. Kalau di Indonesian Idol sama di JKT boleh pacaran nggak? Loh, pertanyaan Kan bagus. kalau JKT ada golden rules kan? Kalau JKT nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Tapi kan ada nggak yang diem-diem pacaran? Aku. Ya, ya, ya. Ya, inilah keuntungannya kalau sudah keluar. Itu berarti kamu keluarnya itu dikeluarin. Keluar. Aku mengundurkan diri. Tapi itu sebenarnya kamu punya pacar. Nah, kurang lebih seperti itu videonya. Lucu ya tapi ya. Lucu. Karena lucu juga. Ini bukan pertama kalinya Flora masuk IKN. Waktu itu pernah juga. Iya, pernah ya. Tapi rambutnya nggak sependek itu, guys. Ya, mungkin dia kayak aku ingin membuat image yang baru Oh. gitu. Nggak tahu sih. Iya. Tapi by the way, Flora ini udah resign ya? Udah resign, dia Resign ya? Dia mengundurkan diri lah. Oh. Dari JKT48. Aku lupa ada kamera di sini. Ah. Iya, karena kemarin satu kamera. Iya, karena kemarin satu kamera. Jadi banyak banget yang apa namanya? Ya. Yang kontra lah dengan, Ya, dengan statement si Flora statement ini. gitu Karena ya. kan orang-orang pada taunya member JKT48 nggak boleh pacaran, dan sebuah fun fact ketika salah satu ex member JKT48 pernah ke ulti. Aku ini Oh, iya. apa namanya? Aku wawancara dan Shinta namanya. Cinta ya. Beliau iya. bilang bahwa memang ada aturan. Golden Rules itu Golden Rule ada itu gitu. beneran ada ya. Aku ngomong langsung ke sumbernya loh ini ya. Aku ngomong sumbernya langsung loh ini ya, gitu loh ya. Ya udah, jadi emang nggak boleh kan? emang nggak boleh. Walaupun itu sebuah pengakuan yang menurut Bagas penting nggak sih sebagai apa tuh fans Ya. ya kan? Lebih ke salah pemilihan kata sih. Dia kurang bijak untuk merespon pertanyaan tersebut. Sebenarnya orang nanya boleh aja dong. Ya, gitu. ya. Tapi Apa salah tempat nggak sih? enggak, tempat Enggak, menurutku enggak salah. bener ya? Salah respon lagi-lagi, Salah salah respon. nada, Oh. salah ekspresi menurutku sih. Gitu. Jadi polemik di situ ya. Wotazen, di Wotazen. Wotazen. Netizen, Wotazen tuh. Iya, banyak nih. Ya. Jadi langsung aja kita bacain. Ayo langsung aja Bagas. Kita Komentar bacain pertama komentarnya. ada dari Andia Syari 26 katanya. Mm-mm. Waduh, ini kata dia ya. Iya. Muka biasa aja. Nyanyi nggak seberapa. Dance nggak seberapa. Fan service biasa aja. Blocking juga di belakang kebanyakan tapi bertingkah. Hahaha, Z aja yang jauh di atas. Dia dalam segala hal kalau lagi podcast tetap hati-hati jaga perasaan fans. Takut. Lagi-lagi itu bukan kata Bagaka atau Katika, tapi kata Andia Syari 26. Ya, aduh. Tapi aku akuin sebenarnya komentar dia ada yang menurutku aku nggak Bener. setuju sih. Oh, ada yang nggak setuju. Karena suara Flora salah satu yang bagus sebenarnya waktu itu JKT48. Kalau boleh jujur loh ya. Tapi suara Andi lebih bagus. Suara siapa? Ini yang komentar. Oh ya mungkin. Mungkin dia punya Iya. standar yang lebih tinggi mungkin. Betul sekali. Lagi-lagi tuh, ini baru mulai. Ya. Serem ya. Baru mulai loh kita nih Kak. Ini komentar pertama di episode ini loh. Serem loh Bagas. Aduh. Sedih banget. Komentar Oke, kedua coba komentar mungkin kedua. lebih enak mungkin. Nah ini dia. Komentar kedua datang dari Walfajri_. Dia bilang, udah tahu fandomnya gampang kebakaran. Dia malah nyiram bensin lagi. Betul sekali itu. Kadang dari kitanya juga sih yang kayak, oh ini fandom mudah terbakar nih, kayaknya emang harus ngerem.
Itu yang aku lakukan sebenarnya di di fandom gitu loh. Jadi aku dikit-dikit ngerem. Aku nggak, dulu kan aku gaspol terus. Mungkin olinya habis atau Habis bensinnya ya, habis, sekarang. jadi kayak udahlah gitu loh. Nah ini juga jadi pelajaran lah buat Tuh. memang sebenarnya. Ya maksudnya lebih bijak ya Betul. kakak Flora nanti udah. Flo, hey, Flow. aku nggak pernah Hey. temanku pernah video call sama Flora. Oh, ya? Si Farhan yang pernah datang ke sini juga. Oh. Dia dulu dia OC-in Flora dulu. Favoritin Iya, Flora. favoritin. Ya gitu, Far. Farhan. Far. Tapi Jadi dia personal. ini dia kaget gak dengan statement Enggak ya? ada yang kaget sih kayaknya. Emang Flora tuh udah kelihatan kayak gitu. Memang seperti itu ya. Ya tapi ya, Oke. lucu aja sih sebenarnya melihatnya. Betul. Ngomong-ngomong soal lucu juga, kita harus moving on ke itu topik dia. kedua. Ada apa sih kayak emang yang lucu? Tapi kedua ada di sini. Itu dia. Oke, tapi kedua ada di ketika suami disuruh siaga saat istri habis lahiran atau berubah jadi Power Ranger. Bininya, percayalah dia lakukan ini tiap hari. Oh, mana nih suami siaga? Say no more. Morphin' time! Tyrannosaurus! Ready to morph into action! Look out, Rita! We're not backing down! We're Power Rangers! Pantesan. Itu videonya ya guys ya. Tadi tuh videonya ya sambil dilihat sambil kita komentarin aja. Pantesan. Iya, bener bagus. Yuk kita komentarin aja langsung yuk. What do you think, Katika? Wow. Aku kan maksudnya kalau aku kan memang fans Power Rangers karena aku suka. Iya. Wow sih, bininya sampai biasa aja gitu. Biasanya kayak emang kayak gini Emang kok kayak begini. laki gua gitu. Ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita gali lebih dalam, si Power Rangers ini, si orang ini orang Indonesia, yang dimana dia memang cosplayer ternyata. Iya, betul ya emang. Cosplayer dia yang memang mendalami perannya dan juga banyak kostum juga sih kayak beliau si siapa namanya? jual beli nggak ya? Mungkin dia open commission, mungkin ya aku nggak tahu. Boleh dicek lah di TikTok beliau di Kayaknya emang rame ya viewers di TikTok. viewersnya juga rame. Ada nanti dikasih lihat TikToknya Night Changes inilah gitu. Memang jujur sih keren. Kalau boleh jujur memang keren gitu. bisa aja gitu ya. Iya. Terbesit ide seperti itu. Maksudnya Anda kan anak Anda baru lahir nih gitu. Itu dia. Langsung dipakein tuh gue lihat-lihat Ranger merah. Dan pihak rumah sakit mengizinkan ya, Nggak apa-apa ternyata ya. sih, ya. Aman ya. Selama tidak mengganggu. Betul, Ya, pasien nggak apa-apa. lain. Kamar Iya. sendirian mungkin ya. Iya mungkin. Betul. Oke. Baca kurang lebih komentar seperti aja itu. yuk. Kita langsung baca komentar netizen Oke, kata mereka. dulu ya Bagas ya. Boleh silakan. Komentar pertama datang dari Anggi.af11. Dia bilang, Hmm? tapi gayanya, kostumnya, posturnya emang keren, gak malu-maluin, menyala. Betul. Ya, betul. Tadi Katika sempat nanya maksudnya malu-maluin tuh apa? Terus aku jelasin, maksudnya malu-maluin tuh ada aja kan orang-orang kayak sok-sok ini tapi mereka nggak hafal koreografinya. Atau yang jujur, postur dia memang kayak proporsional gitu jadi seorang Power Rangers gitu kan. Sama. Kan kalau aku belum cocok nih karena aku masih terlalu Akan berisi cocok kan. mungkin, Bagas. Mungkin. Oh, I Ya, will, tenang semangat. aja. Yo. Gitu. Aku Ultraman aja deh. Kan Oh, Power boleh. Rangers sudah banyak gitu. Lagi-lagi Ultraman ya. Iya. Oke. Oke. Ya paling gitu maksudnya gitu. Nah komentar kedua alias komentar terakhir dari segmen ini adalah Adalah? dari Reza_Jayanti09. Selama proses konten ada dokter dan perawat yang kontrol nggak sih? Pengen tahu reaksinya. Kalau saya sih jangan ditanya pasti ngakak. Oh enggak kayaknya sih enggak lah ya. Enggak lah ya. Apa dia berani dan pede Ya. gitu. Jadi lagi-lagi selama tidak mengganggu dan bisa menghibur Betul. istrinya, Iya, menghibur istrinya. menghibur anak yang baru lahiran Iya, dan betul. menghibur para netizen. Netizen. Tidak betul. merugikan siapapun Iya, ya betul. seru-seruan. Nah, dukung terus menyala abangku. Dan semoga bayinya sehat. Ya, ditunggu kostum lainnya di bayi Betul. berikutnya dong. Nah iya benar juga ya. Oke lah kalau gitu paling kurang lebih seperti itu kita harus lanjut ke segmen selanjutnya. Ya. Jadi netizen jangan kemana-mana tetap di IKN ini kata netizen. Netizen kembali lagi di IKN ini kata netizen. Agak ngeblank dikit tapi nggak apa-apa. Tadi kita harus sempat ngecek-ngecek sound juga agak-agak masalah. Tapi ngomong-ngomong soal masalah,
Sebenarnya bukan masalah sih. Oh bukan, karena Masalah di batin kita aja kali ya. ini, iya Kayak, betul. mahal ya gitu. Iya. Emang ada apa sih Kak yang mahal-mahal? Ada yang lagi nikah. Nikah ya? Bagas. Dibilang musim gak sih? Aku nggak tahu juga sih. Enggak ya, kayaknya ya. Jujur aku nggak Iya, tahu. tapi lagi yang happening banget tentang pernikahan seorang anak Ahmad Dhani. Nah itu dia. Baru kemarin dibahas sama Dani. Iya, anaknya Ahmad Dhani udah nikah. Yang 2 tambah 2 tuh. aku ngikutan kalau itu ya. Ahmad Dhani, anak Ahmad Dhani yang mana? tuh Ya, yang nikah, Al Kak? Ghazali. Al Al Ghazali Ghazali. akhirnya Si menikah. Al ya. Ya, anak pertamanya. Selamat. Ah, apa itu? Meteor. Oh ya. Ya, oke. Nah, ini beritanya ada di sini, guys. Sah. Al Ghazali dan Alisha siapa nih? The guys. The guys. The guys. Guys, Aku pun resmi nggak tahu menikah. cara bacanya. Anjay. Resmi menikah. Yeay, tapi ada Tapi, yang apa ya? mencuri ada yang perhatian mencuri para perhatian netizen. para netizen. Mencuri pandang. Itu adalah tentang baju akad Alisha yang merupakan karya kebaya pertama yang dibuat sama Tex Saverio. Saverio. Yo. Tex Saverio. Mantap. Aku sempat lihat juga Tex Saverio itu desainer yang Ya, dia seorang terkenal desainer yang juga. kayak sering denger ya, guys ya. dan pertama kali bikin kebaya. Jadi Ya, cukup dan menarik. itu langsung dipakai sama pasangannya Al Pasangan Ghazali. itu sih Alicia the Guys. Terus juga yang kedua Apa lagi, ada apa Bagas? Kak? Yang nih yang mau Iya. kita bahas. Yang kedua ada lagi tentang Maya Estianti yang pakai kalung blue sapphire Sapphire. saat acara siraman Al Ghazali. Blue Sapphire ya, udah Sapphire Blue lagi. Itu kan Mantap sih. kata orang-orang sih mahal, katanya nyampe Iya. 10 miliar. Kalau aku nggak salah dengar sih 10 miliar ya. Bener. Ya kita hadirkan 10 miliar. Oh enggak ya. Oh yang 11 itu. Hah? Apa? Yang kemarin yang 11 triliun dong. Itu nanti tenang aja. Oke. Nah, kita bakal sampai situ. Tapi Oke. sebelumnya kita baca komentar netizen Baca dulu dulu komentar. mengenai pernikahan Pernikahan Al Ghazali Al-Ghazali. dan juga Blue Sapphire seorang Maya Estianti. Yap. Karena dari komentar pertama ada di Alhamra. Katanya netizen kelahiran 90-an malah nungguin momen Maya ketemu Mulan. Oh, apa judulnya? Sepertinya saya ya. Oh iya. Apa nama duonya? Eh, Duo Ratu ya. Ratu. Duo Ratu ya. Lelaki. Nggak dilanjutin sama dia padahal aku nungguin. Ajan. Oh, ajan ya. Iya. Tapi udah. aman kan ini nggak bocor kan? Aman, tenang aja. Iya. Justru mereka menunggu kehadiran dari Ratu ya. Nah, itu dia. Jujur, Ratu berarti Queen dong Bang kan? Queen. suara nggak ya? Oh, Iya, enggak Queen. sih kayaknya. Enggak, maksudnya Queen kan band Inggris ya, tapi ya udah deh. Kan memang Baru kepikiran ada gua. relate-nya ke sana, Iya, ya. Bagas. Oke, terus Oke, komentar kedua berikutnya. Kak, Ada dari Cherry_Lee 1530. 530 ya. Dia bilang Bunda Maya di tangan lelaki yang tepat sehingga ia sangat diratukan. Masya Allah, buah kesabaran atas semua kesakitan dulu. Kami semua jadi saksinya ya Bun. Waduh. Ini kayaknya rumpi beneran nih, gue gak ikutan nih kayaknya. Rumpi banget ya. Rumpi banget sih. Ya tapi maksudnya dia ngomongin tentang itu. Iya. Blue Sapphire-nya itu yang aku baca sampai 10 miliar sih kalau aku nggak salah baca ya. Apalah yang lalu biarlah berlalu ya. Lalu yang penting ada Blue Sapphire. Nggak, Nah, konsepnya itu nggak sih gitu yang ya? penting. Konsepnya nggak gitu ya? Kayaknya itu lebih penting gak sih? Iya. Tapi intinya buat Mas Al dan juga istri, Ya, bahagia sekali ya mereka ya, keluarga Ahmad Dhani. semoga langgeng dan juga happy. Amin. Tidak ada masalah, tidak membuat onar. Amin. Konar. Amin. Ya apa yang bener kan? Iya. Bener kan? Lo nggak salah toh? Ya udah. Pokoknya aman damai sentosa lah ya. Bahagia selalu. Yeay. Oke. Kita lanjut kali ya ke berita selanjutnya karena ada yang nikah juga. Kan? Makanya tadi. Tapi emang lagi musim. Iya, ya. takutnya musim. Di segmen 2 ini isinya nikah semua. Iya, nih. betul. Oke. Tapi apa Bagas? Karena ada videonya juga, yaitu pasangan ini menikah dengan mahar kursus bahasa Indonesia. Sumpah. Ini jujur unik, aku baru lihat yang namanya mahar kursus Baru bahasa sih. Indonesia. Heeh. Karena Iya, betul. setelah aku baca bahwa suaminya ya, enggak istrinya. Istrinya merupakan Istrinya. orang Jepang. Wah, gimana ya ketemuannya? Kok bisa? Ya banyak sih sekarang mah. Mungkin emang lagi di Jepang, mungkin emang dating Iya, app, bener, atau bener, emang bener, ketemu. Kayak temen aku kayaknya pernah ketemu di aplikasi-aplikasi gitu lah. Oh, Ada temenku iya, juga. iya. Sampai akhirnya menikah. Sampai akhirnya menikah. Istrinya juga orang Jepang. Oh iya.
Saya juga pengen. Oh, kasih. Bagas juga pengen. Saya juga pengen, tiba-tiba mupeng ya. Oke, kita Oke. langsung baca komentar Langsung aja netizen baca aja komentar. mengenai hal ini. Yang pertama ada dari akun Copa _kun. Gak apa-apa mahar kayak gitu. Pernah ada sahabat Nabi mahar nikahnya ngajarin Quran. Semoga samawa ya buang sama Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, Masya Allah gitu. Apakah Bagas akan meniru mahar belajar bahasa? Ya, aduh berat ya. iya. Itu pertanyaannya. Pertanyaannya berat banget ya, jujur. Ya tapi iya berarti satu hal yang aku notice mahar tuh nggak mesti yang gimana Iya, gimana iya. ya. Sumpah aku juga baru tahu Apapun. Bagas kalau ternyata mahar tidak hanya benda, Benda ya biasanya kan benda apa sih perangkat ya perangkat. sholat kayak gitu gituan. Ya, Bener nggak sih? Aku nggak pernah, aku belum pernah nikah by the way. Yang nggak sih saya nanya sama orang yang nikah di sebelah sini nih ya kan? Rumah, iya, Oh, enggak. Iya gitu loh. Ya udah kita lanjut ke komentar selanjutnya ada dari siapa? Kak? Komentar selanjutnya datang dari Hisam. Dia bilang, Bang, kalau bisa cowok ya Bang, masukin ke SSB di Jepang. Kalau bisa posisi pemain tengah Bang, buat kontrol aliran bola. Syukur kalau kembaran bisa jadi striker Bang striker Bang satunya. Syukur kalau kembaran bisa jadi striker Bang satunya. Bentar, ini dia malah mengharapkan Iya. biar ada naturalisasi Jepang Indo ya. Itu dia ya. Mentang-mentang lagi memperebutkan posisi World Cup gitu loh. Nah, itu dia. Baru nikah, Bang. Gitu loh. Nikmatin dulu, nikmatin. Mintanya kembar lagi. Kalau kembar yang satunya jadi striker. Kembar lagi gitu. Yang satu striker, yang satu Satunya pemain back tengah. gitu. Iya. Lucu sih. Yang masalahnya dia baru nikah, Bang, gitu loh. Jadi kayak Ya, sabar, tar dulu, sabar bisa menikah. Apalagi kan dapat istri orang Jepang tuh. Harus diajarin dulu bahasa Indonesianya. Betul, ya mungkin belajar dari situ dulu gitu loh. Dari situ dulu. Ntar ke Etikanya istrinya, seperti apa. tolong ambilin panci. Panci in Japanese, in Japanese apa Aku gitu nggak ya. tahu panci jujur. Jujur nggak tahu. Tapi kalau kopi tahu. Yaudah, Kohi. Iya. Kohi kan. Tolong buatkan aku kopi, istriku gitu. Kohi des. Gitu. Itu dong ya aku semua. Arigato gak? Arigato gozaimasu ya netizen di segmen 2 ini isinya orang nikah semua. Nah, ya udah. Yuk nikah yuk. Ngomongnya kamera dong. Yuk nikah dari Iya. tadi. Oh iya. Ya udah. Oke. Kalau gitu netizen, kita nanti lanjut lagi dengan berita-berita yang menarik juga. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di IKN ini kata netizen. Balik lagi di IKN ini kata netizen. Oke, di segmen ketiga ini kita harus cepet-cepet karena Kita berita mau menghamburkan uang. betul. Betul. Bagus banget. Kak, emang ada apa tentang uang nggak? Nah, ini Menghamburkan dia, dan juga uang. Penampakan tumpukan uang 2 triliun sitaan kasus CPO. Bagas, uang. Bisa nggak editor sini semuanya uang dan uang. Itu penampakannya tuh luar biasa, banyak banget Bagas. Betul. Dan ini apa nggak tahu tuh sitaan apa sih? Iya, itu kasus minyak deh kalau nggak salah. Oh. Kalau salah diralat ya. Nggak, tapi intinya yang kita mau bahas adalah uang Tumpukan sebanyak uangnya itu, sebanyak itu 2 triliun. 2 triliun. Triliun ya? selembar. Bukan Maksudnya 11 triliun ya? 2 Kak? 2 Oh iya. triliun. Oh iya 2 triliun. Iya, pokoknya sebanyak itu, Gas. Itu kayak kalau saya diambil satu nggak ada yang tahu sih jujur. Maksudnya kayak selembar nggak Iya. ada yang tahu gitu. Segepok itu 1 M, guys. Kok orang itu kayak 1 truk nggak sih? 1 Sampai truk kelelep lebih. ya. Sampai yang mau ngomong itu kelelep. Pak berenang dalam Uang. 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 Jujur mengerikan sih. Itu Iya. berapa ya? Terus aku juga mikir kayak berapa kilo ini? Itu dia. Kok bisa ya? Heeh. Kok bisa? Terus aku lupa lagi ada kamera di sini tadi. Aku lihatnya ke suatu mulu tadi. Salah mulu gue nih. Dari tadi gue ke situ. Iya, salah mulu nih gue. Oke, komentar langsung aja Bagas Ya di udah. komentari. Karena komentar pertama ada dari Nur Aini Afifah Hifa, katanya 2 triliun segini. 270 triliun gimana ya banyak ya? Bagas. Itu masih dibahas aja. Iya, udah mulai dibulatkan kan jadi 300 kan. Oh iya, aku baru tahu. Luar Sebenarnya sama-sama banyak juga sih gitu. Makin banyak malah Kita sebenarnya. kelelep deh, kita bisa berenang deh, benar Iya, bisa berenang. berenang di editor, dalam. kita berenang. Tenggelam dalam Uang. tunai. Iya, merah-merah. Tunai sih. TDT ya Farhan mana Farhan? Oke. Oke. Komentar selanjutnya datang Ada dari siapa, Kak? Amelia Lista. Dia bilang,
Ya Allah, itu uang bisa mensejahterakan rakyat. Dan yang penting bisa bikin Yang pasti. rumah. Oh, yang pasti bisa bikin rumah, plus usaha, plus mobil, plus naik haji, plus ini, plus plus itu, plusnya banyak. Iya, plus bikin kolam renang di rumah, habis itu bikin balkon juga di rumah, habis itu di rumah juga ada Money. ada gym mungkin. Iya. Iya, jadi enak juga gitu loh. Aku pengen banget punya di rumah tuh punya gym sendiri tuh, pengen gitu. Iya, tapi Mungkin mungkin bosan gas. Siapa tahu kalau di luar kan bisa Cuma kan bersosialisasi dengan bener juga sih. Nah, itu pun kadang aku kalau di luar ini jadi cerita gue. Kadang kalau aku di luar tidak bersosialisasi sama siapa-siapa. Fokus Jadi kayak ya? diem ya udah, kayak orang gak ada temen. Jadi kayak ya udah bikin lah di rumah gitu loh. Oke. Pakai speaker sendiri, lagu sendiri, playlist sendiri ya kelar gitu bisa loh. dong kita numpang nge-gym di rumah Bagas nanti. Boleh, cuma iya, cuma belum ada maksudnya. Iya. Jadi doakan saja. Harus 2 T tadi Bisa banget itu, 5 lantai lah. Gitu loh. bisa. Ya udah, Emangnya agak panas ya kalau ngomongin uang. Iya ya. Ini juga bikin aku panas soalnya berita Iya. selanjutnya nih. Itu juga Aku sebagai sarjana seni nih. Karena karena apa tuh Bagas? viral, turis asal Italia rusak kursi kristal Van Gogh seharga 800 juta rupiah. Sebenarnya gini, memang kan kalau dalam seni itu kan banyak ya kan, banyak medianya. Kebetulan aku pun justru aku tidak tahu banyak gitu loh mengenai Van Gogh dan seniman-seniman lainnya. Cuma aku baru tahu kalau Van Gogh ada kursi. Ya. Yang aku tahu ya Van Gogh ya lukisan dengan Ya, biasanya lukisan ya pada Lukisan. umumnya ya. ya dan Tiba-tiba kursi ada ini aku kursi. baru tahu Iya. dan ada yang rusak. Iya. Walaupun terlihat tidak sengaja sih. Mau sengaja tidak nggak sengaja tapi kan intinya rusak. Iya sih. 800 800 juta. Juta, Tuh kan ya. tadi berapa tadi 2 triliun. Ini sekarang 800 juta. Terus tadi yang Blue Sapphire berapa tuh? 10 miliar katanya. Iya. Jadi tema Uang. tema IKN kali ini adalah uang. Pancen oye emang. Mantap. Nggak, tapi intinya sayang aja sih kalau kata gue mah Makanya gitu loh. Sampai ada kejadian seperti itu. Heeh, gitu loh. Itu kan yang dinilai sebenarnya selain ini apa namanya? Selain uang, itu nilai historinya ada juga gitu loh. Nah, Nilai itu histori, arti dari seninya itu sendiri. Van Gogh pula. Gitu loh. Oke lah. Cara memperbaikinya ya. Itu aku juga gak tahu sih jujur. Aku juga gak tahu sih. Mungkin netizen bisa memperbaiki dengan komentarnya mungkin. Boleh. Kalau gitu yang Kasih pertama- dulu Bagas. Yang pertama ada dari Matt Jones _PT. Yang salah museumnya, kenapa nggak pakai rantai atau pembatas? Kalau dipajang begitu artinya, apaan sih? Kalau dipajang begitu artinya, pengunjung bisa duduk atau dikasih panggung dan ditulisin, pasti pengunjung nggak mungkin duduk. Kalau dipajang begitu artinya pengunjung bisa duduk. Oh, ya pakai titik sih, kagak nulis nulis yang bener dong. Gitu loh, marah. Ya tapi sebenarnya kalau di museum itu ya harusnya sih etikanya udah tahu ya gitu. Ya sebenarnya bener juga sih ya apa sulitnya naruh tulisan atau pembatas sebenarnya gitu. Tapi mungkin emang kemauan dari yang punya seninya kayak ya udah ini biar bisa dilihat secara natural tanpa ada pembatas, tanpa ada tulisan apa-apa. Lu Tapi pakai kalau apa? di tempat seni gitu boleh di touch nggak sih di situ? Iya. Justru aku udah lama banget gak ke museum tapi kayaknya nggak semuanya boleh. Nggak semuanya boleh ya? Nggak semuanya boleh. Even sebenarnya jangan karena kan ya Iya. sakral. Tuh benda tuh sakral gitu loh. Iya. Kenapa namanya kenapa benda itu ada di museum? Ya karena sakral gitu loh, karena ada nilainya apapun itu gitu loh. Iya Bagas siap. Bete gue jadi. Ya udah, bener kan? Bener. Lagi-lagi tadi. Namanya museum ya Betul. kan. Lagi-lagi tadi Bukan aku tempat untuk hanya cuma foto aja ya, iya, menikmati. atau dilihat. Dilihat, dibaca sejarahnya. Betul. Seperti itu aja udah. Iya, Bukan duduk. tempat foto-foto. Col. Ya udah Kak, daripada keterusan, Ya udah, kita baca langsung aja. komentar kedua Komentar aja. berikutnya. Ada dari Datang siapa? dari Fitria Alvin 1709. Dia bilang, sumpah kalau ke museum jangan kan duduk. Mau pegang aja takut duluan. Soalnya museum tempat barang antik barang antik yang harga dan nilai sejarahnya gak main-main. Takut banget jatuh atau rusak. Itu betul kata Kak Fitria Alvin. Betul. Betul. Jadi common sense dipakai ya, maksudnya itu museum gitu loh, lu tahu lu ada di mana. Jadi kalau misalnya rusak ya harus minimal diganti lah. Maksudnya diganti mungkin seharga 800 juta rupiah sih. lumayan
apartemen sih. Iya, Mobil itu lah ya. gaji aku kali berapa itu? Gitu loh maksudnya. Yap, betul. Itu untuk sebuah kursi. Udah gitu, lagian itu museum ya, Kursi bukan kristal juga, museum, bukan bukan restoran. toko. Iya, baju bukan ya, toko yang apa dipegang-pegang. apa Iya, toko serba ya. Toko Toko serba. serba ada gitu. Itu museum, guys. Aduh, pegang bahannya apa. Jadi pelajaran yang bisa diambil adalah ketahuilah kalian lagi di mana, kalian lagi sama siapa dan kalian melihat apa. Betul, manner. Jadi kita juga harus tahu manner. Karena kita nggak bisa lama-lama juga di Iya, sini. karena udah habis waktunya. Tuh, kalau gitu netizen terima kasih sudah nonton IKN sampai detik ini. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di minggu depan dan minggu-minggu selanjutnya. Terima kasih Ketika juga Ya, sama-sama. ingin Bagas. mendampingi hari Terima kasih ini. juga Ibu Produser Sasha. Terima kasih Ibu Produser karena ini merupakan hari terakhir Ibu Produser Sasha di IKN. Tadi pengen gue masukin sini tapi kayak udahlah nggak usah ribet. Males. Ada nanti fotonya gue kasih. Ya, ada nanti. Editor tenang aja, nanti gue fotoin. Sasha yang gimana gitu. Betul. Kalau gitu. Oke, terima Ketemu la- kasih Bagas. Terima ketemu kasih lagi juga ya. Bagas. Ya. Netizen, stay tune terus di IKN. Ini kata netizen selanjutnya.